Aku telah cukup malu, Bu, karena gagal jadi kepala desa. Dengan segala pengorbanan yang telah aku lakukan. Semuanya salahku. Kalau apa yang kamu berbuat selama ini, saya akan kembali kesalahan itu padaku. Ganteng, kaya, tapi bijak. Bahwa kesabaran itu ada batasnya. Hari ini, semua isi rumah ini. Sepatu tentara. Katanya, saya diketahui dengan berkutuk sedih. Wah, nah ini yang nonton pertunjukan kemarin jangan bosen ya, karena kemarin juga Kak Ayla ini jadi MC non formal di Sankara Theater. Iya, Sankara Theater. Oke, gimana nih Kak? Mau lanjut aja? Lanjut aja kali ya. Yang mana dulu nih, seni tari? Yang mana nih? Boleh seni tari ya? Oke, seni tari. Yang akan ditampilkan oleh siapa Kak seni tarinya? Dari mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Indonesia semester 3. 3. Oke, langsung saja Kak dipanggil teman-temannya. Langsung kita panggilkan saja dengan penari Neneng Novita Sari Luvia Rahini dan Marta Angelina Saputri. Selamat menyaksikan. Menganbala adalah sebuah tarian yang terinspirasi dari sebuah tradisi Lampung dalam mempersiapkan suguhan makanan untuk menyambut tamu agung yang dilakukan oleh para gadis-gadis Lampung sebagai bentuk penghormatan dari tuan rumah.
kita ada satu lagi. Ini sedikit melo ya. Karena apa tuh Kak? Musikalisasinya tentang ibu loh kalau nggak salah Kak. Ibu, Iya. oke. Agak sedikit melo-melo ya Kak. Kau bagai cahaya memberikanku terang di dalam gelap. Kau bagai mentari pagi memberikanku hangat di saat ku kedinginan. Kau yang selalu mengajarkanku tentang baik dan buruknya dunia. Kau selalu nasihatiku di saat ku salah arah dalam melangkah. Ibu, butuh dirimu saat ini. Pundamu lah tempat ternyaman saat ku bersandar. Ibu, betapa keras dunia ini. Ku butuh dirimu menghapus cerai air mataku. Ibu, pembimbing hidupku, buah karya Humaira Laila Zahar. Ibu, seorang yang selalu memberi tanpa meminta, mencintai tanpa syarat, mendukung tanpa henti, penyembuh luka dalam kepedihan, penghapus dahaga akan kasih sayang. Dengan kasih sayang yang tak terhingga, Kau membimbingku ke jalan yang benar. Dalam kesedihan dan kebahagiaan, Kau selalu ada, Ibu. Ibu, betapa beratnya Kau mengandungku. Betapa susah payahnya Kau melahirkanku. Betapa sengsaranya Kau membesarkanku. Betapa repotnya Kau mendidikku. Terima kasih, Ibu. Tanpa lelah Kau layani aku. Kau terus berjalan di antara duri-duri kehidupan. Tak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera. Tak terbesit sejenak pikiran lelahmu. Ibu, maafkan aku, maafkan anakku yang sampai detik ini belum bisa membahagiakanmu. Yang terkadang membuat hatimu bersedih sebab ulahku. Namun, ketahuilah, tak sedikit pun niatku menggores luka hatimu.
Itu adalah kebodohan yang telah ku berbuat. Dan hingga kini membuatku menyesal. Ibu, tak pernah ku harap kau cepat tua dan renta. Tak pernah ku harap kau cepat tua dan renta, Ibu. Tak pernah ku ingin kau lelah dalam usia. Selalu ku harapkan kau terus bersamaku. Dengan cinta, berikan petuahmu, Ibu. Tentang baik dan buruknya dunia, kau yang selalu mengarahkanku di saat ku salah arah dalam melangkah. Ibu, ku butuh dirimu saat ini. Tempat ternyaman saat ku bersandar. Ibu, betapa keras dunia ini. Ku butuh dirimu menghapus derai air mataku. Ibu, Kelompok 2 Akar Saka Teater akan menampilkan sebuah pertunjukan drama dengan judul Rentenir Gila karya Yusron Hadi dengan sutradara Devi Nur Latifah. Rentenir Gila karya Yusron Hadi mengisahkan tentang kehidupan sepasang suami istri yang terjebak dalam jeratan hutang kepada seorang rentenir gila. Rupanya sepasang suami istri itu berani meminjam uang kepada para rentenir untuk modal pemilihan kepala desa. Seiring berjalannya waktu, sepasang suami istri itu semakin tertekan hutang yang terus berbunga dan berbunga. Sampai di mana suatu hari mereka memiliki sebuah rencana agar dapat berbebas dari jeratan utang yang semakin membekak. Akankah rencananya berhasil? Maka dari itu, kita simak penampilan dari Akar Saka Teater dengan menampilkan lakon Rentenir Gila. Selamat menyaksikan!
Aku tidak malu melakukannya. Karena hanya ini yang bisa kulakukan. Datang ke sawah-sawah, memungut sisa panen padi yang ditinggalkan. Aku tidak malu walau kadang orang menganggapku pengemis. Tapi kau, aku tidak tahu lagi mau berbicara seperti apa. Karena hanya itu yang bisa kau lakukan. Nah, hanya itu yang bisa kau lakukan. Rokok, menghayal, tidur, norak. Bantu aku, Pak. Bantu aku. Ayo berpikirlah. Aku itu bosan, Bu. Sama ngoceh seperti itu terus. Sebentar lagi kau pasti Lalu marah. aku harus bagaimana? Apa aku tidak pernah marah? Tapi kau selalu Suami menyerangku. siapa yang akan kusalahkan kalau bukan suami malas seperti kau? Dasar laki-laki tidak bertanggung jawab. Sudah tahu susah. Sudah tahu banyak utang malah asik pergi mancing sambil berhayal. Pulang tanpa hasil. Duduk. Merokok terus tidur. Sadar, Pak. Ingat utangmu pada tuan tanah gila itu. Bayar, Pak. Kalau tidak, nasib kita tidak akan berubah selamanya. Sudahlah. Jangan kau tunggu lagi hal itu. Aku sudah pernah memikirkannya. Biarkan aku beristirahat sebentar. Biarkan otakmu ini berpikir tentang oh iya, Bu. Sekarang sebelumnya kau buatkan aku jelas kopi. Kopi. Dalam keadaan begini kau masih memintaku membuatkan kopi. Kau kan istriku. Dan apa salahnya aku meminta kau membuatkanku jelas kopi? Ya sudah. Kalau kau tidak mau membuatkan untukku, biar aku buat sendiri. Ya, buatlah sendiri. Kau mungkin bisa mengadu jerami di belakang rumah itu. Dan hayalan-hayalanmu jadi gulanya. Dengar, Pak. Jangankan sesendok gula dan kopi. Sebutir beras pun tidak akan kau temukan. Bahkan besok tidak akan ada makan siang jika kau masih saja berhayal. Aku sudah malu terus-terusan hutang sama tetangga. Aku juga malu setiap kali tetangga bertanya tentang rentenir yang datang berteriak di depan rumah kita. Mengancam akan mengusir kita dari rumah ini. Ya, aku juga malu. Aku sadar bahwa aku kepala rumah tangga di sini, dan aku juga sadar bahwa aku harus menafkahi istri dan anakku. Tapi bagaimana, Bu? Tuan tanah yang sering kau sebut rentenir gila itu telah membuatku tak berdaya. Hasil panen padi dan tembakau pun selalu ia sita, tanpa pernah kita nikmati barang secil pun. Coba seandainya, Kau mulai lagi. coba seandainya dulu, Kau mulai lagi. coba seandainya dulu kau tidak meminta macam-macam. Kau dulu yang mereka minta aku mencalonkan diri jadi kepala desa. Tapi apa? Tapi semuanya gagal. Semuanya berantakan. Kau juga yang memaksa aku meminjam uang pada tuan tanah itu.
sebagai modal awal, Pak. Di mana-mana perjuangan untuk pengorbanan. Kata Abu dan Megalia, semuanya terkorban tanpa ada yang bisa. Perjuanganmu dengan memberi uang pada orang-orang kampung itu telah membuahkan hasil yang luar biasa. Memang mereka mengatakan iya kami akan dukung. Tapi itu kan cuma omongan, cuma menghibur, Bu. Mereka sudah minta semua, dan mereka tahu mana yang bisa dimanfaatkan dari keduanya. Bukan Cuma apa? Cuma mengusulkan sampai sawah ladang kita tergadai untuk melunasi hutang yang berbunga dan terus berbunga itu. Sampai jadi seperti ini nasib kita, Bu. Dan kau selalu saja menyerang aku. Kau terus saja menerorku dengan omelan-omelanmu itu. Mengatakan aku ini pemalas, mengatakan aku suami tidak becus, ayah yang tidak bertanggung jawab. Aku telah cukup malu, Bu, karena gagal jadi kepala desa. Dengan segala pengorbanan yang telah aku lakukan. Dan apa yang aku miliki sekarang sudah tidak ada lagi. Sawah, ladang, kabur, bahkan kepercayaan orang-orang padaku pun telah tergadai. Dan kau tambah lagi dengan menghina harga diriku. Aku itu malu, Bu. Maafkan aku, Pak. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin menjatuhkan kehormatanku. bukan itu. Hanya apa? Hanya memamerkan ketidakberdayaanku di hadapan para tetangga. Dengan mengoceh kesalahan kembali seperti itu. Lalu Semuanya salahku. Lalu apa yang telah aku berbuat selama ini? Selain melemparkan kembali kesalahan-kesalahan itu padaku. Apa yang telah aku lakukan? Kita tidak bisa terus diri dan bersembunyi tanpa bisa berbuat apa-apa. Aku juga sendiri tidak bisa seperti orang lain. Bersuka dia membeli padinya sementara kita hanya menguti saja. Memang dulu aku yang memaksamu ikut perjalanan itu. Aku yang ngotot. Tapi semua melakukan juga demi kau. Aku ingin kau jadi seorang tokoh masyarakat yang punya bicara. Itu saja. maksudmu apa? Apakah kau tidak mengerti? Apakah kau tahu kalau tetangga juga bicarakannya? Desi anakku yang malang. Kasihan kau, nak. Kurasa kita tidak perlu meresahkan hal itu. Itu sudah kehendak Tuhan. Dan bagiku, itu bukanlah aib, bukan sebuah kekurangan. Tapi keadaan kita sekarang ini yang membuat semua jadi semakin buruk. Bagaimana dengan masa depannya? Bagaimana? Joko, Sri, waduh, Bu, antek-antek itu datang. Cepat sebut Ibu. Assalamualaikum. Joko, Sri. Coba kalian panggil. Coba cek itu, Cek.
Ganteng ya? Ganteng? Iya, ganteng. Tapi pincang. Pincang itu kan karena kecelakaan. Gimana sih? Pak Bos itu ya udah ganteng, kaya, tapi pincang. Kalian ini bukan nyari, malah bercandaan. Gimana? Ada nggak dia? Maaf Pak Bos, tidak ada orang. Tadi saya dengar ada yang jawab waalaikumsalam. Tapi kok ini nggak ada orang? Coba cari lagi. Siap Pak Bos. Pasti mereka bersembunyi. Cepat, cari mereka. Siap, Bos. Sri. 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 Ini dia yang kita cari. Pak Bos. Mari silakan duduk, Pak Bos. Maaf Pak Bos, saya agak lama. Saya tadi di belakang memasak air. Aku tak peduli apa yang kau lakukan. Dan kurasa kau sudah mengerti maksud kedatangan kemari. Atau perlu ulangi lagi. Ingat, kesabaran itu ada batasnya. Maksudnya Pak Bos datang kemari itu untuk menagih hutang dan sewa tanah tahun ini. Dan ku yakin kau paham itu. Sekarang, mana suamimu? Itulah Pak Bos, saya tadi di belakang memasak air untuk suami saya yang sakit. Pak Bos bisa lihatnya sendiri, tunggu sebentar. Sebentar. Siap Bos. Periksa setan dia. Sakit beneran Pak Bos. Panasan dia soalnya. Loh, kok kamu bisa di situ sih? Pak Bos, si Jepanya itu kan otaknya di sini. Sudah. Kalian berdua ini sama saja, sama-sama berdus. Gimana? Dia sakit beneran nggak? Sakit beneran Pak Bos. Aku tak peduli. Minggu lalu pun dia juga sakit. Iya Pak Bos. Sakit saya dari minggu kemarin belum sembuh sampai sekarang. Bahkan suami saya ini sampai sekarang belum bertemu dokter Pak Bos. Belum ada biaya. Apa tadi kamu bilang? Dokter. Itu karena urusan kalian. Berarti kalian belum bisa bayar hutang. Baiklah kalau begitu. Sesuai dengan perjanjian,
Dan sesuai dengan kata-kataku bahwa kesabaran itu ada batasnya. Hari ini semua isi rumah ini akan aku sita. Hari ini kesabaranku sudah habis. Pak Bos? Pak Bos? Kejauhan Pak Bos? Bodo amat. Kalian ketiga. Maaf Pak Bos, jatuh temponya kan masih 3 hari lagi. Kesabaran saya yang sudah jatuh tempo. Sekretaris, Siap Pak Bos. segera kalian ambil semua barang-barang rumah ini. Kalian bawa keluar semua. Maksudnya sekarang Bos? Tahun depan. Oh, tahun depan. Ya sekarang, memangnya kapan lagi? Siap Pak Bos. Tadi Pak Bos nyuruh apa ya? Apa ya? Aku juga lupa. Pak Bos. Maaf Pak Bos. Pak Bos tadi nyuruh apa ya? Kita lupa. Emang kalian berani gak ada becus. Tadi saya suruh kalian semua ambil semua barang-barang rumah ini. Kalian bawa keluar semua. Oh, mengambil barang-barang. Siap Pak Bos. Jangan. Jangan, pikir. Pak Bos. Apa ini? Sertifikat rumah Pak Bos. Bagus. Masuk ke tas itu. Siap Pak Bos. Sudah Pak Bos, ambil apa lagi? Ambil yang lainnya. Siap. Sudah semua Pak Bos. Tidak jadi. Sekretaris, Siap Pak Bos. segera kalian kembalikan barang-barang ini tempatnya semula. Aku lihat ada yang lebih berharga dari semua. Maksudnya gimana sih Bos? Kalian maksudnya Apa sih Bos? Oh, siap Pak Bos. Ini sertifikatnya digimanain Pak Bos? balikin ke dia. Cepat kasih. Kita coba. Sana. Cepat. Ini Pak Bos kembalikan. Apa bos? Kalau boleh tahu, apa maksud Pak Bos? Maksud Pak Bos, semua barang-barang itu dikembalikan lagi ke tempatnya semula. Tapi Pak Bos, saya belum mengerti. Maksud Pak Bos, Tapi saya hanya minta kita berbicara. 10 mata saja. Oh, 10 mata saja Pak Bos. Ya sudah, ini bawa saja ke dapur. Baik Bu, kalau gitu saya permisi dulu. Mari. Jam 10
Pak Bos. Pak Bos. Oh iya, sekretaris. Siap, Bos. Segera kan bersihkan kursi-kursi itu untuk calon mertua saya. Mari, silakan duduk. Mari kan. Jadi begini, semua utang yang kalian punya lunas hari ini juga. Bahkan rumah ini akan aku perbaiki. Tuh, kursi nerel itu aku akan ganti dengan sofa nyaman dan empuk. Bahkan sawah dan ladang kalian pun ku kembalikan dan ku bebaskan dari pajak. Bagaimana? Kalian belum percaya? Ya sudah, kalau belum percaya, saya akan berikan sedikit uang. Gak banyak kok. Cuma 50 juta saja. Hah? 50 juta Pak Bos? Untuk apa? Sekretaris. Siap, Bos. Berikan 50 juta kepada mereka. 50 juta, Bos. Apa nggak kebanyakan? Ya, kamu dibayar. Ngomong aja. Berikan saja uang itu. Cepat, berikan. Ini terima saja. Ini maksud Bos. Maksud Bos baik. Tapi ini untuk apa, Pak Bos? Belum ngerti juga. Dengarkan baik-baik. Ini semua aku lakukan karena sebentar lagi aku akan menjadi menantu kalian. Itu kok kalian setuju? Dan ya harus setuju. Tapi Pak Bos tidak pakai tapi. Kalian harus mengadukan aku dengan anak kalian yang cantik itu, Dede. Kalau boleh tahu siapa nama anak kalian? Tapi Namanya Desi Ratnasari, Pak Bos. Sari, nama yang indah. Baiklah kalau begitu. Sekarang terima saja uang itu. Sekarang juga saya akan pulang untuk mempersiapkan segalanya. Sekretaris. Siap, Bos. Ayo kita.
Joko itu udah dikasih 50 juta. Dipasangin gorden, sofa empuk lagi. Kenapa duitnya gak buat saya saja? Iya ke Mas Bos. Cepet ih. Tadi disuruh masang apa aja? Pasang gorden yang ini dengan yang itu. Hah? Pasang gorden yang ini dengan yang itu. Oh, ya sudah, lanjutkan. Saya tinggal dulu. Yang bener pasangnya ya. Yang bener ya. Hehehe. Itu lemari yang jelek apa masih di situ? Bawa ke belakang. Yang bener ya. Yang bener. Ada apa Desi? Oh siap-siap. Itu tuh bukan. Ya apa lu perbaiki kita? Lihat nih, sofanya sudah baru. Ya, boleh kenalin nggak? Tidak. Tidak sih. Desi, ini jarak kan? Baik, masukkan. Cepat pasang lukisan itu. Siap, Pak.
Apa yang kau pikirkan, Pak? Bukankah sekarang semuanya telah kembali kita miliki? Sofa ini buktinya. Apakah kau tidak ingin mencobanya? Iya, Bu. Semuanya memang telah kita miliki. Bahkan lebih dari sebelumnya. Tapi ada yang mengada lihat Ibu menduduki sofa ini. Aku seperti menduduki tubuh anak sendiri yang lemah tak berdaya. Tenang saja, Pak. Semuanya pasti berjalan lancar. Apakah Desi sudah tahu dengan semua rencana ini? Bahkan, dia sangat setuju. Katanya, dia juga ingin memberi pelajaran pada nenek gila itu. Kau tahu, Pak, dia itu anak yang baik. Dia selalu ceria, polos mengungkapkan semuanya. Walaupun sebagian orang mengasuhkannya, aku tetap menyayanginya. Iya, Bu. Memang dia anak yang baik. Dan aku tidak tega kalau dia jadi tumbal semua ini. Tenang saja, Pak. Pasti berjalan lancar. Iya ya, Bu. Memang dia harapan kita satu-satunya. Oh iya, Bu. Tolong buatkan segelas kopi, Bu. Oh, Desi. Desi anak yang malang. Bagaimanapun juga, kau adalah anakku. Bagaimanapun keadaanmu. Gimana sih? Aduh, Ibu, gimana sih? Kakinya? Coba biar Desi sendiri yang beli. Pasti, pasti. Kemudian baik sekarang. Ini gemes deh. Kalau seperti kamu pengantin, mau jadi orang. Tapi gak apa-apa deh. Kita juga bergemas kayak si belajar kuban dan tengir. Aduh, bapak. Kenapa sih, Pak? Desi kan cuma pengen bantu bapak sama ibu. Kau memang anak yang baik, Desi. Bagaimanapun keadaanmu, kamu selalu sabar menerimanya. Memang mau gimana lagi kok? Eko udah diceritain begini teman-teman. Jadi ini kekurangan, melainkan kelebihan. Eko dia dibilang pancing, bencong, batang, tapi Eko tidak mau stres plastik. Lebih baik Eko bersyukur, Dengan ini Eko bisa bebasin orang tua Eko dari nanti di sini kira timbang rotok. Ya kan? Cuma ada yang bikin Eko enggak sih. Masa Eko udah nyampe begini? Sepatunya sepatu tentara. Udahlah, Desi. Pakai
bagaimana ini? Sudah dandan-dandan, rombongan sudah menunggu di luar, malah suruh pacaran dulu. Bagaimana ini? Pacaran gila maksud saya Pak Bos. Oh, pacaran gila. Kalau itu sih udah dari awal juga. Saya bermaksud diperduakan saja dengan calon istri saya tersayang. Oh, siapa yang namanya? Desi Ratnasari. Desi Ratnasariku yang aduhai. Baiklah kalau itu, suruh mereka itu diam. Kalau gendeng berisik itu tidak bisa memainkan musik romantis, suruh dia juga. Maksud Pak Bos? Ya begitu maksudku. Ya ingat, kalian berdua ngintip. Ya sudah, kalau memang maksudnya begitu, kami keluar sekarang Pak Bos. Pak Bos tunggu di sini dulu, biar saya panggilkan Desi. Bersifat pribadi, maka kami juga akan meninggalkan Pak Bos dengan anak saya Desi di ruangan ini. Lebih cepat, lebih baik ibu mertua. Tapi anak saya jangan diapa-apakan ya Pak Bos. Tenang saja, barang rusak, uang saya tambah lagi. Mari ibu masuk. Apakah adik Desi cinta sama abang? Cinta hanya bulan-bulan kepada Desi, melainkan sudah seperti bulan purnama di tanggal 15. Apa bisa ada? Kalau abang benar-benar cinta sama Desi, kenapa abang tidak cinta sama Desi? Saya juga sakit, Bang. Maafkan abang tidak manis. Abang tidak tahu bahwa dalam tubuh kotor ini tersimpan mutiara indah berkilauan. Sekarang, apapun yang terjadi, abang tidak akan menyakiti hati keluargamu. Bahkan, jika bersedia mendampingi hidupku selamanya, aku berjanji, aku berhenti menjadi rentenir. Benar, Bang. Benar, sayangku. Sayangku, boleh gak aku pegang tanganmu? Boleh, Bang. Sayangku. Oh,
Pelan-pelan caranya, pelan-pelan jangan cium saya. Utang sudah saya lunas, kalau saya bisa masak doang. Asal saya jalankan dengan anak kalian ini. Kata saya suruh tahu dan berhubung sendiri. Oh, uang beli yang mana? Kenapa saya punya sendiri? Kita dinikahkan dengan anak saya. Anak saya satu-satunya ya yang ini. Bukan yang itu saya mau, tapi yang ini. Kalau yang ini bukan Desi, tapi Atun. Ya ini keponakan saya, bukan anak saya. Dia masih di sekolah. Katanya mau melanjutkan di FKIP Umpri dengan mengambil prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Belum mau kawin. Demikianlah penampilan dari Akarsaka Theater. Beri tepuk tangan yang meriah. Marilah kita sambut para pemain dari lakon Rentenir Film. Aldi Firmansyah sebagai suami, Tri Pratiwi sebagai istri, Delvi Al-Muzaki sebagai rentenir, Randy Al-Iqbal sebagai Desi. Tika Nailur Rohama sebagai sekretaris 1, Zevanya Alia Faresti sebagai sekretaris 2, Sariana sebagai Atun, Nisrotur Robiko sebagai pimpinan artistik, Nur Sinta sebagai penata panggung, Nur Jana sebagai penata musik, Desi Ratnasari sebagai penata cahaya, Yayu Mega Mustika sebagai penata rias, Safira Izzati Putri sebagai penata properti, Resa Sapitri sebagai penata busana, Deo Cahyo Eko Laksono sebagai koordinator perlengkapan, Neneng Novita Sari sebagai koordinator humas, Jalita Aulia Putri sebagai koordinator konsumsi, Umaira Laila Zahara sebagai bendahara, Hanan Rafida sebagai sekretaris,
kita sambut sutradara Akar Saka Teater, Devi Nur Latifah. Dan saya sendiri, Lutfia Ramini, sebagai Master of Ceremony. Demikianlah persaudaraan dari Akar Saka Teater. Akar Saka Teater bersatu dalam keragaman, berkarya dalam harmoni. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapan terima kasih kepada keluarga yang telah mendukung kami, baik berupa material maupun moral. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Dr. Izar, Magister Pendidikan. Kepada dosen pengampu mata kuliah pementasan drama, Dr. Siti Fitriati, Magister Pendidikan, serta mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, serta seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Untuk acara selanjutnya, yaitu penyampaian kesan dan pesan. Untuk kesan dan pesan yang pertama, kepada wali mahasiswa, disilakan. Kaprodi yang kami hormati, Bapak, Ibu dosen, mahasiswa, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Saya selaku wali mahasiswa merasa bangga dengan anak-anak berani tampil dan menunjukkan kreativitas mereka. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan dari Bapak atau Ibu dosen, serta praktisi yang telah mengajari anak-anak kami. Acara ini merupakan kesempatan bagi kami selaku wali mahasiswa untuk memperkuat tali silaturahmi, membagikan pengetahuan, serta membangun kebersamaan. Saya berharap acara ini bisa maju ke depannya. Dan semoga adanya pementasan drama ini, Universitas Muhammadiyah Pringsewu lebih bisa dikenal khalayak ramai dan masyarakat luas. Terakhir kata, sukses selalu untuk Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Tapi hari ini kita bisa melihat sebuah pementasan yang memang penggarapan yang bagaimana realis, tapi apakah kira-kira ini benar-benar terjadi di era sekarang ya, terkait orang terbelit hutang dengan rentenir, kayaknya memang ini sangat realis sekali. Apresiasi setinggi-tingginya saya berikan untuk kelompok 1 dan kelompok 2, baik yang bekerja di depan panggung maupun yang berada di belakang panggung. Terakhir, pergi liburan ke ibu kota. Semester 3 PBSI memang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan, kekeliruan atas pementasan drama dengan lakon Rentenir Gila karya Yusron Hadi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu video, gak apa-apa.
Yang undangan. Pakai kacamata tuh. Ini lo cari nanti. Mana Cek? Ke warung bang.